Tumbal Pesugihan Ibu, part 37-38. Pov Adrian, ibu semakin aneh semenjak pindah dari rumah lama dan sekarang sudah 3 tahun di sini. Gelagat ibu tampak seperti orang linglung. Sesekali aku bertanya, namun ia tampak bersedih hingga sesekali melamun. Bibirnya pucat pasi karena ibu tak pernah ingin makan, dengan alasan masih merasa kenyang. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Ibu punya penyakit apa selama ini? Gumamku sembari menatap ibu yang tengah duduk santai menghadap sebuah taman kecil. Aku menghembuskan nafas dengan pelan. Usiaku sekarang menginjak umur 18 tahun. Bulan depan akan memasuki dunia perkuliahan. Beruntung aku masuk ke dalam beasiswa, jadi aku tak perlu merepotkan ibuku. Bu, aku menyapa ibuku yang masih melamun menatap rerumputan hijau di hadapannya. Iya Adrian, jawabnya lirih. Sudah setahun terakhir sikap ibu berubah menjadi lembut, ia tak kasar lagi terhadapku. Bapak juga tak ada kabar sama sekali. Ayo makan. Hari ini ibu belum makan apa-apa, ajakku pelan. Ia menggeleng perlahan. Ibu tidak ingin makan. Sekarang ibu kesepian Adrian. Kan ada Adrian di sini. Ibu enggak kesepian. Raut wajah ibu berubah menjadi sangat sedih. Bola matanya membendung air mata yang akan terjatuh. Ibu rindu adik-adikmu Adrian. Ibu ingin mereka di sini, ucapnya dengan menitikan air mata perlahan. Aku tahu, ini memang ulah ibu sendiri yang tega menumbalkan mereka hanya demi harta semata, namun di sisi lain aku tak ingin menyalahkan sepenuhnya kepada ibuku. Mereka sudah tenang di sana, timpalku lirih. Namun ibu tampak semakin murung. Perekonomian kami sekarang sudah sulit, aku harus pergi bekerja untuk memenuhi kebutuhan ibu dan juga diriku. Hari ini tepat hari pertama masuk di perkuliahanku. Aku terpaksa meninggalkan ibu sendiri di rumah. Ada perasaan cemas, karena setelah ibu sering melamun, sekarang ia sering mencelakai dirinya sendiri. Aku berniat untuk pulang lebih cepat hari ini juga. Bu, Adrian sudah pulang, ibu di mana? Aku segera melempar tas yang berada di punggungku dan segera mengecek di dalam kamarnya. Namun nihil, tak ada ibuku di sana. Ibu di mana? Gumamku. Aku kembali berlari ke arah taman kecil yang biasa ibu bersantai di sana. Terlihat ibu sedang duduk menyila seperti memohon sesuatu. Tolong kembalikan anak-anakku. Aku ingin mereka, itulah yang ia ucapkan, tapi entah ia meminta kepada siapa. Pelan-pelan tapi pasti, aku mendekat lebih dekat agar lebih jelas apa yang ibu sedang ucapkan. Tolong, hartaku sudah habis sekarang. Jadi tolong kembalikan semua anakku. Lagi-lagi ia memohon agar adik-adikku kembali kepadanya. Bu, ia menoleh dengan tatapan mendelik kepadaku. Tak tahu mengapa ia menjerit saat melihatku. Kedua pundakku terasa sakit seperti sedang menahan beban. Arur, tak tahu pasti apa yang sedang terjadi di diriku. Ibuku tampak ketakutan dengan kedua tangan yang menutup penuh wajahnya. Lepaskan Adrian, dia bukan mangsamu, ibu berkata entah kepada siapa, padahal hanyalah aku yang ada di sini. Ibu bicara dengan siapa? Ark. Aku mencoba menahan beban yang ada di pundakku, sakit sekali. Aku mencoba membaca doa agar rasa sakitnya memudar dan menghilang. Doa apapun aku baca agar lebih mereda. Tak berlangsung lama, rasa berat dan sakit di atas pundakku mulai memudar dan mulai hilang. Namun keringat dingin dengan degup jantung tak beraturan masih menyertai diriku. Ibuku masih tampak ketakutan dengan raut wajah yang semakin hari semakin lesu. Ibu kenapa? Ibu enggak apa-apa, aku bertanya dengan memegang kedua pundaknya. Ia hanya menggeleng lalu memelukku. Maafkan ibu,
"Nak," bisiknya padaku. Jantungku masih berdegup sangat kencang, masih terasa sangat pegal di kedua pundakku. "Ibu mau jujur sama kamu, tapi tolong berjanjilah pada ibu. Jangan tinggalkan ibu sendirian," ucapnya lirih dengan bibir pucat pasi. "Iya Bu, katakanlah." Ia menghembus nafas pelan. "Ibu yang menjadi dalang kematian adik-adikmu, Adrian. Ibu sangat minta maaf, Dek. Apa yang dikatakan Pak Haji Rosadi memang benar waktu tempo beberapa tahun yang lalu." Aku melepas dekapannya dan mulai menatap wajah ibuku dengan tajam. Rasanya ingin sekali meninggalkan dia sendirian di rumah ini. Jadi, semuanya, iya, ini semua salah ibu. Ibu tega merenggut semua nyawa adikmu dengan cara keji. Kamu masih ingat Asih? Aku mengangguk dengan degup jantung yang tak karuan. "Iya, Asih tumbal pertama. Jasad Asih ibu sengaja buang di sungai atas dasar perintah Bu Puji," ungkapnya lagi. Ia menunduk merasa bersalah dan malu di hadapanku. "Ibu Puji yang iya, Ibu Puji yang mengajak hal ini kepada ibu," ucapnya. Air matanya tak bisa dibendung, ia menangis terseduh-seduh. "Lalu Bapak di mana, Bu? Kenapa Bapak tidak ada kabar sampai sekarang?" tanyaku dengan tatapan tajam padanya. Namun bukannya menjawab, ibuku tiba-tiba tertawa aneh. "Hahaha Bahar, kamu tanya tentang Bahar?" Alisku menyerit merasa ada yang tidak beres dengan ibuku. Bukankah tadi ia bersedih atas semua perbuatan kejinya? Mengapa yang berbeda setelah aku bertanya tentang perihal Bapak? "Bapak sebenarnya kemana?" "Sebentar. Aku akan mencari nomor Pak Haji Rosadi. Sudah lama aku tak berkomunikasi dengannya," dalam batinku sembari meninggalkan ibuku yang tengah tertawa sendiri. Aku tak memiliki kontak siapapun di sini. Apa aku perlu pulang ke rumah lama untuk mencari Pak Haji? Tapi bagaimana dengan ibu yang ditinggal sendirian? Aku akan tetap pergi, ini untuk kebaikan ibu juga. Kasihan melihatnya seperti kelelahan hingga kurus seperti itu. Aku mulai mendekat pada ibuku yang tengah tertawa sendiri dengan menyebut nama bapakku. "Bu, Adrian mau pergi sebentar," ucapku lirih. Ia seketika menengok ke arahku dengan tatapan tajam. Kali ini ia bertingkah sangat aneh, matanya melotot ke arahku. "Jangan," alisku menyerit. "Hanya sebentar saja Bu." Tangannya terarah kedua pundakku dan menatapku amat dalam dengan senyum menyeringai. Ia tampak bukan ibuku. "Bu, lepaskan." Pegangannya sangat kuat, giginya tampak mencuat dengan mata melotot ke arahku. "Bu, sadar Bu." Aku berusaha meraih tangan yang tengah memegang kedua pundakku. "Kamu mau cari pria tua itu?" Bagaimana ibu bisa tahu isi pikiranku?" "Tidak Bu, aku hanya ingin membeli makanan untuk ibu." Aku sengaja berbohong, karena aku tahu ia sangat membenci Pak Haji Rosadi. Perlahan-lahan ia melepas genggamannya di pundakku, lalu duduk termenung menunduk. "Sakit sekali," lirihku. Ibu mulai tenggelam dalam lamunannya lagi. Memang sudah tidak wajar dengan sikap ibu kali ini. Apakah perlu aku bawa ke dokter saja sebelum aku mencari keberadaan Pak Haji Rosadi? Ia kembali menoleh padaku. "Ibu mau tidur," ucapnya lirih. Aku segera menuntunnya berjalan ke dalam kamar dan membaringkannya tepat di kasur serta tak lupa selimut menutup sekujur tubuhnya. Apa ini karma untuk ibuku? Aku harus bagaimana ini, batinku? Mungkin ini kesempatan untuk aku pergi mencari keberadaan Pak Haji Rosadi. Biarkan ibu terlelap tidur dan aku akan pergi sebentar. Sengaja aku menggunakan ojek online agar lebih cepat dan tidak terkena macet di jalan. Aku masih ingat betul jalan di area rumah lama milik ibu dan bapak dulu. Ternyata sekarang rumahnya kosong tak berpenghuni. "Hei, mau ngapain?"
Salah satu anak lelaki lebih muda dariku, mungkin masih di bangku SMP. Lagi lihat-lihat aja, memangnya kenapa, tanyaku pada si bocah ini. Rumah ini angker, banyak yang kena teror, kalau lewat di sini mending abang pergi aja. Ucap si bocah ini membuatku semakin penasaran, hendak ingin bertanya lebih dalam, si bocah ini malah pergi berlari. Hendak ingin memasuki rumah lamaku, namun teringat aku tak memiliki kunci untuk membukanya. Pergi ke rumah Pak Haji dulu aja ya, pikirku. Beruntung aku masih mengingat rumah Pak Haji Rosadi, semoga beliau ada di rumah. Rumah sederhana yang masih sama seperti waktu lalu ketika aku masih duduk di bangku SMP. Tok, tok, tok. Assalamualaikum, namun tak ada sahutan dari siapapun dari dalam rumahnya. Sengaja aku menunggu sembari duduk di kursi teras rumahnya. Tak berlangsung lama, Pak Haji Rosadi keluar. Waalaikumsalam, aku terperanjat langsung berdiri dan menatapnya dengan senyuman khasku. Kamu, Adrian, anaknya Bahar, ucapnya padaku. Aku mengangguk sembari menyalaminya. Iya Pak Haji, aku Adrian. Ayo duduk, kamu kemana aja? Bapak cari-cari, katanya sudah pindah rumah. Tanpa basa-basi ia langsung menanyakan keberadaanku sekarang. Iya Pak, aku pindah rumah dengan ibu, jawabku singkat. Pindah kemana? Kenapa enggak bilang ke Bapak? Maaf Pak, ibu dadakan sekali meminta untuk pindah, jadi aku tidak sempat memberitahu Bapak, jawabku. Jadi bapakmu juga tinggal di sana? Aku menatapnya bingung. Aku kesini untuk mencari keberadaan Bapak, tapi Pak Haji malah menanyakan perihal bapakku. Bapak tidak tinggal denganku. Aku malah enggak tahu Bapak sekarang di mana Pak, jawabku dengan raut wajah bingung. Jadi, selama ini, Bapak sudah curiga sebelumnya. Aku tak tahu apa yang ia katakan. Curiga dalam perihal apa? Apa Pak Haji Rosadi tahu tentang keberadaan bapakku? Memang Bapak di mana Pak? Kata ibu, bapakku pergi merantau lagi. Ia menggeleng dengan menghembuskan nafas beratnya. Ibumu memang keji Adrian, kan Bapak sudah bilang sebelumnya ibumu punya ritual pesugihan. Aku mengangguk sembari menelan selaiva dalam-dalam. Iya Pak. Ibu sudah jujur padaku kalau memang ia sengaja melakukan hal ini. Apa dia sudah mengatakannya? Dasar wanita jahanam. Aku menghela nafas perlahan, tapi aku tidak bisa membencinya Pak, dia masih tetap ibuku. Walaupun ia sudah mati pun, ia masih tetap menjadi ibuku. Ia memegang kedua keningnya. Iya, kamu benar Adrian, kamu memang anak yang baik. Jangan sekali-kali menyakiti hati ibumu, walaupun ibumu sangatlah bukan orang yang baik. Jadi, aku ingin ketemu Bapak, Pak Haji. Tolong Adrian Pak, aku memohon kepada Pak Haji. Aku tahu ia tahu keberadaan Bapak sekarang. Bapak tidak begitu tahu Adrian, namun dalam terawangan Bapak, sepertinya bapakmu masih berada di sekitar rumah lama milikmu. Alisku menyerit. Rumah lama? Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawe. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan, serta tonton video lainnya. Salam sehat dan sukses untuk semua.